Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Khairun Nisa dan Novel Riyadi. Kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Sulistianingsih MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai konsep kebutuhan, jenis kebutuhan, dan implikasi kebutuhan terhadap penyelenggara pendidikan. Terbagi menjadi 3, 1. Konsep kebutuhan individu, 2. Kebutuhan dasar individu, 3. Kebutuhan peserta didik usia sekolah menengah dan pemenuhannya. 1. Konsep kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu. Misalnya, petani membutuhkan cangkul, siswa membutuhkan buku tulis, dan pensil. Sebagai makhluk psikofisik, manusia sejak bayi sudah memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. A. Kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Sebagai makhluk psikofisik, manusia memiliki potensi kehidupan yang memiliki dua manifestasi kebutuhan berdasarkan sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan badan lahiriah atau tubuh seseorang. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, sandal, tidur, buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya. 2. Kebutuhan rohani atau kebutuhan mental. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu bagi jiwanya secara kejiwaan. Contohnya seperti mendengarkan musik, siraman rohani, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersosialisasi, pendidikan, rekreasi, hiburan, dan lain-lain. B. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritas. 1. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, seperti dapat hidup sehat, makan, berpakaian, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder atau pelengkap. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti kebutuhan akan radio, TV, atau sepeda motor bagi masyarakat yang pendapatannya masih tergolong rendah. 2. Kebutuhan dasar individu. Kebutuhan dasar manusia menurut Lindgren, suatu teori kebutuhan yang sifatnya mendasar yang dikembangkan oleh Lindgren pada tahun 1980. Arti mendasar di sini pada umumnya setiap individu memiliki kebutuhan ini. Lindgren mengklarifikasikan kebutuhan dasar individu menjadi 4 aspek, yaitu kebutuhan jasmania, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk memiliki, dan kebutuhan aktualisasi diri. Saya di sini melanjutkan penjelasan yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Teh Khairun Nisa. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia menurut Lindgren. Nah, Lindgren ini mengklasifikasikan kebutuhan dasar individu menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama kebutuhan jasmania. Pada masa tumbuh kembang tersebut, kebutuhan anak akan bervariasi, misalnya seperti porsi makan dan minuman meningkat. Karena perkembangan tubuh dan juga kognitifnya, anak membutuhkan makanan bergizi sehingga perkembangan fisik dan intelektualnya tidak terhambat. Nah, jadi kita ketahui, anak-anak juga perlu kita berikan makanan yang bergizi, seperti contohnya makanan yang 4 sehat 5 sempurna, agar perkembangan fisik dan intelektual anak itu terjadi dengan baik, gitu, berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Pada tahap perkembangan anak usia SD, sudah ingin memiliki teman-teman tetap. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi teman. Nah, kita tahu juga anak-anak di usia SD, bahkan sebelum SD pun, anak-anak itu membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang, terutama rasa kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, juga yang diberikan oleh guru, dan oleh teman-teman sekitarnya juga perlu yang namanya ada rasa kasih sayang.
Yang ketiga, kebutuhan untuk memiliki. Kebutuhan untuk memiliki pada setiap anak akan berbeda tergantung dari perkembangannya. Sedangkan kebutuhan untuk dimiliki adalah berhubungan dengan mulainya masa membentuk kelompok bermain. Nah, kebutuhan untuk memiliki ini berbeda tergantung dari perkembangan si anak. Ada yang cepat perkembangannya, ada juga yang lambat. Nah, di situ kebutuhan untuk memilikinya itu berbeda tergantung bagaimana perkembangan seorang anak tersebut. Yang keempat, kebutuhan aktualisasi diri. Anak-anak mulai ingin merealisasikan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga anak berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan sikap persaingan atau berusaha mewujudkan keinginannya, berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi. Nah, di usia SD pun anak-anak juga mulai membutuhkan namanya untuk menonjolkan diri, menonjolkan kemampuannya untuk untuk bersaing dalam hal kebaikan. Contohnya seperti main pinter-pinteran lah, atau bersaing untuk mendapatkan ranking 1, untuk menjadi tiga terbaik. Juga selalu berusaha untuk mewujudkan keinginannya, berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai prestasinya. Jadi dia itu ingin menumbuhkan kepercayaan dirinya. Selanjutnya di slide ke-6 adalah kebutuhan peserta didik usia sekolah menengah dan pemenuhannya. Yang pertama, kebutuhan remaja dan implikasinya. Kebutuhan remaja diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Kebutuhan organik seperti makan, minum, bernafas. Yang kedua, kebutuhan emosional seperti kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Ketiga, kebutuhan berprestasi atau yang berkembang karena dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis. Keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Jadi ada beberapa kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk masa perkembangan peserta didik di usia sekolah menengah. Yang kedua, masalah dan konsekuensinya. 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku orang dewasa. Tidak semua dapat dengan mudah dicapai. Yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Keempat, remaja yang menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kelima, penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja karena mereka juga harus menghadapi norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku dalam hidup masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Jadi ada beberapa masalah serta konsekuensinya yang ditemukan oleh para remaja peserta didik di usia sekolah menengah yang sudah termasuk usia remaja. Yang ketiga, usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidik. Pemenuhan kebutuhan fisik, memperoleh kebebasan atau mandiri, pencarian identitas diri, kelompok teman sebaya dalam mencapai keinginannya untuk mandiri. Seringkali remaja mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh masih adanya kebutuhan untuk tetap tergantung pada orang lain. Nah, jadi di sini usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja ini kadang mengalami hambatan-hambatan yang memang disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk tetap tergantung pada orang lain. Jadi masih banyak remaja yang masih bergantung pada orang lain, masih membutuhkan ikut andil orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di usianya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.